pagi. Kembali lagi kita dalam ibadah pelayanan PLK Teruna. Kakak harap adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat dan adik-adik siap untuk mengikuti ibadah PLK Teruna pada pagi hari ini. Nah adik-adik, untuk pelayan firman kita pada pagi hari ini ada Kak Maya dan pelayan liturgi Kak Sinta. Ya adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak akan pimpin adik-adik di dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, ungkapan syukur yang tak henti-hentinya kami panjatkan atas segala penyertaan dan pertolongan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami masih boleh diberikan nafas kehidupan, sehingga pada pagi hari ini anak-anak teruna dan kakak layan dapat melaksanakan ibadah PLK Teruna walaupun hanya secara online, tetapi kami yakin dan kami percaya Tuhan ada hadir di tengah-tengah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir hanya oleh pertolongan Tuhan saja. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, terlebih dahulu kita menyanyikan Mars PLK Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu kami Teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sadari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 104 ayat 31 hingga ayat yang ke-35. Kakak ulangi sekali lagi, Mazmur 104 ayat 31 hingga ayat yang ke-35. Kita bacanya bersama-sama. Kakak akan membaca ayatnya yang tercetak keluar dan adik-adik akan membaca ayatnya yang tercetak ke dalam. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan menceritakan perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis ku dengar kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Iya adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Shalom, hai adik-adik. Hari ini kita ketemu kembali di dalam ibadah PLK Teruna, dan untuk pelayanan firman akan dilayani oleh kakak sendiri, Kak Maya di sini. Ya adik-adik, sebelumnya kita akan menyiapkan dulu pembacaan renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Mazmur pasal 104
ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, kita biarkan Alkitab tetap terbuka dan kakak akan pimpin kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu. Saat ini kami mengucap syukur buat pimpinan dan penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Hingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan, kakak-kakak layan dan adik-adik Pelkat Teruna boleh berkumpul di dalam ibadah pelayanan Teruna, walaupun Tuhan kami masih melaksanakannya secara online. Tetapi Tuhan, itu tidak akan mengurangi rasa sukacita dan semangat kami untuk terus datang ke hadapan Tuhan. Ya Bapa, berkenanlah lewat ibadah kami pada pagi hari ini, dan biarlah Tuhan lewat firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami mengerti dan kami pahami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah namamu Tuhan, inilah doa dan kapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Anak-Mu yang kudus. Amin. Mazmur 104 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Kita akan membacanya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah pembacaan renungan firman kita untuk pagi hari ini. Ya adik-adik, kita sudah membaca dari Mazmur 104 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Dan adik-adik, untuk pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang keagungan Tuhan. Di sini adik-adik, pemazmur menulis mazmur sebelumnya untuk merayakan kebaikan, kesetiaan, belas kasihan, kebesaran dan keagungan serta kekuasaan Tuhan. Di sini pemazmur ingin menunjukkan kepada kita bahwa karya Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Karya Tuhan yang Tuhan boleh ciptakan di dalam dunia ini sangat luar biasa, sangat dahsyat. Dan adik-adik, kita diinginkan agar kita menyadari bahwa kita mempunyai Allah yang hebat, kita mempunyai Allah yang luar biasa. Jadi di sini adik-adik, pada mazmur sebelumnya Daud memuliakan Tuhan karena kesetiaannya dalam perjanjian dan kasihnya kepada umatnya. Dan adik-adik, di dalam Mazmur 104 ini pemazmur memberikan puji-pujian atas karya ciptaan dan pemeliharaan Tuhan. Nah, tetapi adik-adik, di sini mau diingatkan kepada kita bahwa bukan hanya karya-karya ciptaan Tuhan lalu kita memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi adik-adik, kita mau diingatkan oleh Tuhan agar dalam setiap kondisi apapun, di dalam keadaan apapun, kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena bukan pada saat kita menerima rasa sukacita saja, tetapi di dalam duka cita pun kita wajib untuk memuliakan Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Jadi adik-adik, ayat yang pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Nah di ayat yang pertama ini adik-adik, kita bahas satu-satu ya. Pengakuan ini dibuat untuk menyadari bahwa Tuhan ada dan dapat dilihat dari segala pekerjaannya. Tuhan maha bijak, maha baik, dan maha besar. Terbukti lewat ayat yang pertama ini adik-adik. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Allah Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Maksudnya di sini bukan tubuhnya Tuhan yang sangat besar, tetapi karya Tuhan, pekerjaan Tuhan itu sangat luar biasa, sangat besar untuk bisa kita nikmati adik-adik. Nah adik-adik, seperti langit dan bumi, bayangkan adik-adik jika di sekitar adik-adik tidak ada pohon, mungkin kita akan kepanasan. Dunia ini akan gersang, tetapi karena karya Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala keberadaannya
ada pohon-pohonan di antara kita. Kalau tidak ada pohon adik-adik, kita bisa membayangkan bahwa dunia ini sangat gersang, sangat panas. Tetapi karena dengan adanya pohon, maka kita bisa merasakan bahwa kebesaran Tuhan itu ada dan nyata di dalam kehidupan kita adik-adik. Kita masih bisa berlindung dari terik panasnya matahari lewat pohon-pohon itu. Bahkan juga pohon-pohon ini adik-adik fungsinya untuk menahan air agar tidak terjadinya kelongsoran atau kebanjir. Nah, kita lanjut untuk ayat yang kedua dan ayat yang ketiga adik-adik. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu adalah terang dan Bapa segala terang, dan Ia bertahta di dalam terang. Tuhan membentangkan langit seperti tenda. Ia mempunyai kamar-kamar loteng dan didirikan di air yang berada di atas langit. Nah, adik-adik, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah pemilik, Tuhan itu adalah penguasa semua yang berada di atas langit dan di bawah atau di bumi. Nah, jadi adik-adik, segala ciptaan Tuhan, segala karya Tuhan itu harus kita syukuri. Kita sebagai manusia yang ada di muka bumi ini, sebagai makhluk Tuhan yang paling spesial, kita bukan hanya menikmati saja karya Tuhan ini, tetapi kita juga diinginkan atau diingatkan di sini agar kita juga harus merawat dan memelihara karya Tuhan itu, adik-adik ya, dengan cara tidak boleh menebang pohon sembarangan, atau mungkin dengan hal-hal yang kecil. Adik-adik tidak membuang sampah di sembarang tempat, tidak membuang sampah di lingkungan sekitar. Itu adik-adik juga sudah membantu, sudah menunjukkan bahwa adik-adik ini adalah adik-adik yang memelihara dari karya-karya Tuhan itu. Adik-adik ini adalah anak-anak Tuhan yang menghargai karya Tuhan. Nah, adik-adik, untuk ayat yang keempat, ayat yang keempat ini, Ia membuat angin sebagai suruhan-suruhannya dan api sebagai pelayan-pelayannya. Nah, jadi adik-adik, apapun unsur di dalam alam semesta ini, air, angin, api, tanah, mereka itu ada karena apa? Karena Tuhan. Keberadaan unsur-unsur itu berfungsi sebagaimana maksud Tuhan menjadikan mereka. Keberadaan mereka berasal dari Tuhan dan dikehendaki demikian. Nah, jadi adik-adik, maksudnya di sini adalah, pernahkah adik-adik berpikir kalau adik-adik hidup tidak ada air, tidak ada api, tidak ada air, adik tidak bisa minum, tidak bisa mandi, tidak bisa menggunakan air itu untuk mencuci pakaian atau mencuci piring-piring atau peralatan makan. Tidak ada api berarti kita tidak bisa masak, tidak bisa makan. Nah, adik-adik, pernahkah kita berpikir demikian? Ternyata ciptaan Tuhan itu sangat luar biasa. Ternyata pekerjaan tangan Tuhan itu sangat dahsyat adik-adik. Tuhan menciptakan semuanya itu sebagai mana fungsinya masing-masing. Nah, tinggal kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia, kita diminta agar kita dapat mempergunakan dengan baik, mempergunakan sebagaimana fungsinya masing-masing. Nah, jadi bukan berarti kita diciptakan hanya untuk menikmati, tetapi kita juga diminta untuk memelihara dan untuk merawatnya. Demikian untuk ayat yang keempat. Ayat yang terakhir, yang kelima. Yang kelima di sini pemazmur ingin mengajak kita untuk melihat ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling kita pada kuasa Tuhan yang bersinar di seluruh bagian alam semesta ini. Nah, adik-adik, maksudnya di sini adalah dari semua ayat yang kita baca, dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima ini, adik-adik memang menceritakan tentang kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, tentang pekerjaan tangan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur akan itu. Nah, adik-adik, walaupun pada saat ini kita masih melewati atau masih di dalam masa-masa pandemi yang saat ini mungkin sangat meresahkan kakak, bahkan adik-adik, bahkan orang-orang di sekitar kita, tetapi kita tetap percaya adik-adik bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata, Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong kita, Tuhan tidak pernah
berhenti untuk tetap setia ada di samping kita ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, ketika kita tetap berharap kepada Tuhan. Mungkin adik-adik lewat pandemi ini, adik-adik, Tuhan ingin agar kita sebagai umat manusia beristirahat. Tuhan ingin agar kita merenungkan semuanya itu. Tuhan ingin agar dunia introspeksi diri, apa yang sudah kita lakukan belakangan ini, apakah kita memuliakan dan memuji nama Tuhan, atau malah kita mengeluh, atau malah kita tidak bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan di dunia ini. Nah, jadi adik-adik, mulai dari sekarang kita teruslah memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat apa? Lewat memelihara dan merawat apa yang sudah Tuhan ciptakan di dunia ini, merawat apa yang sudah Tuhan berikan di dunia ini sebagaimana fungsinya masing-masing. Ya adik-adik, demikian renungan firman Tuhan yang boleh kakak bagikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini selalu mengingatkan kepada kita agar kita tetap bersyukur dan bersukacita selalu lewat karya Tuhan yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Ya demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Shalom. Ya adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Namun sebelumnya kakak akan pimpin kita di dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kembali kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh melaksanakan ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga berakhir dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami masih melaksanakan secara online, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan itu tidak akan mengurangi rasa sukacita dan semangat kami untuk terus melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa buat adik-adik teruna yang sudah meluangkan waktu mereka untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka di dalam sepanjang kegiatan mereka. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan mereka kekuatan dan kesehatan bersama keluarga tercinta. Kami juga berdoa buat adik-adik teruna yang tidak sempat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati dan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Dan biarlah Tuhan di minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan ibadah PLK Teruna. Kami berdoa Tuhan buat orang tua, keluarga dari adik-adik PLK Teruna kami, dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka bekerja. Kiranya Tuhan melimpahkan kasih setia Tuhan dan melimpahkan kesehatan serta kekuatan kepada mereka di dalam mereka menjalankan setiap aktivitas dan kegiatan mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga atau jemaat kami Tuhan yang pada saat ini sedang bergumul dalam kesehatan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka Tuhan, memulihkan tubuh mereka Tuhan, dan biarlah Tuhan lewat keadaan kelemahan tubuh mereka juga tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dan bersukacita. Dan kami juga berdoa Tuhan buat kegiatan kami sepanjang seminggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai. Biarlah Tuhan, kami percaya di dalam sepanjang seminggu ke depan ini Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami. Arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinar-Mu menyerah. Iya adik-adik,
ibadah kita telah selesai pada pagi hari ini. Terima kasih buat adik-adik di rumah yang sudah mengikuti ibadah PLK Teruna kita pada pagi hari ini. Dan kakak harap adik-adik tetap sehat di rumah, tetap menjaga kesehatan. Kiranya jika kita diperkenankan, nanti kita akan bertatap muka, tidak lagi beribadah secara online. Dan kakak dan mewakili kakak-kakak layan yang lain, terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati adik-adik dalam segala aktivitasnya. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.